Gue anak akuntansi. 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 Halo, gue talent A. Halo, gue talent B. Halo, gue talent C. Halo, gue talent D. Halo, gue talent E. Oke, mulai dari gue ya. Gue mau nanya kenapa kalian pilih akuntansi? Gue ada talent B, gue jawab. Kalau gue masuk akuntansi dulu itu karena pas di SMA, jadi SMA gue itu tuh ekonominya dibagi dua. Jadi ada ekonomi biasa yang kayak mikro makro gitu, sama akuntansi. Dan waktu itu gue ngerasa lebih connect aja sama akuntansi, suka pelajarannya, terus jadi minat aja sama akuntansi. Terus kalau jadi emang udah pindah akuntansi kalau milih UI-nya karena gue ngerasa itu yang paling bagus. Jadi itu tuh kalau akuntansi UI gue pilih gitu sih. Oh, gue ya. Kalau gue tadinya kan gue IPA ya. Nah, tapi gue tuh kayak Di sini kita ulang pelajaran fisika lah. Nah, karena gue di sini pelajaran fisika, gue nyari hitung-hitungan yang lebih gampang. Makanya gue akhirnya nyoba akuntansi. Cuman kan setahu gue akuntansi yang bagus tuh di UI ada di UGM. Kira gue memilih UI karena lebih dekat sama jangkauan gue aja sih. Kalau gue masuk akuntansi itu karena ya masuknya di akuntansi sih. Aku sebenarnya gue pengen manajemen cuman nggak masuk, ya udahlah akuntansi dapat gitu. Gue pilih yang kayak prospek kerjanya bagus sih, dan akuntansi menurut gue bagus, sama saran orang tua sih akuntansi daripada manajemen. Jadi gue akuntansi. Kalau gue sendiri kayak lu ngerasanya gue bisa kayak ngitung doang deh, yang lain kayak kalau kepikiran masuk semuanya tuh nggak mampu gue kayaknya. Aku udah tuh sama kayak tadi talent siapa ya, pokoknya gue juga linjil, terus gue nyari jurusan sosum yang ada hitung-hitungannya karena gue nggak pede sama yang kayak hukum atau ya teori-teori gitu, jadi gue pilih akuntansi. Oke, jadi buat kalian udah pernah dengar belum tentang stereotype anak akuntansi dan menurut lo itu bener atau enggak? Jadi kurang itu anak akuntansi itu stereotip kayak yang apa yang ngomongnya ya? Paling depres gitu nggak sih, kayak karena kantor itu tuh paling susah gitu loh. Dan emang high stress gitu kan juga prospek kerjanya pasti. Kalau gue sebagai teman akuntansi itu katanya akuntansi itu jurusan paling susah sih di FEB, itu sih yang gue dengar. Gue belum terlalu rasain sih menurut gue. Kalau dari gue sih jujur setiap teman akuntansi tuh anaknya ambis-ambis, rajin-rajin semua sih. Gue tuh awalnya kayak masuk FE pengennya sambil nyantai juga kan. Tapi pas gue ngerasa gue tuh punya teman anak akuntansi semua, jadi kayak gue tuh bawa rajinnya juga gitu loh. Jadi menurut gue stereotip itu benar kayak anak akuntansi rajin, ambisius gitu. Nah, menurut kalian soalnya gimana sih jadi anak akuntansi? Stres. Enggak serius. Bisa mungkin gue agak aneh, tapi gue kayak gue masih enjoy sih karena walaupun kayak misalnya ujian atau quiz itu capek, tapi itu kan kalau kita kan banyak temennya gitu kan, jadi tuh kadang tuh gue ngeliatin gitu, kayak ngeliatin misalnya undangan gitu kayak UTS nggak tidur terus belajar bareng di misalnya kayak Tamel atau teman gue gitu tuh kayak sebetulnya tuh seru gitu loh, kayak sekarang stres itu bareng. Apalagi kan di akuntansi kan kemungkinan besar lu join pan gitu orga kan, jadi lu tuh banyak gitu loh temen along the way gitu. Jadi menurut gue walaupun emang stres pasti enjoyable. Kalau gue hampir setuju sih sama kalian B. Kayak akuntansi tuh kayak capeknya capek banget. Cuman kalau misalnya belajar bareng teman tuh kayak seru aja. Jadi kayak capeknya hilang. Nah cuman kalau misalnya belajar di rumah sendiri kan pasti kayak kurang tidur gitu loh. Gue kayak ngerasain banget harus minum Nescafe tiap hari gitu kan. Jujur gue ujian sering banget gak tidur. Lebih baik. Gue juga kalau di akuntansi kayak ya udah sih biar aja. Gue paling stres waktu tes aja. Waktu tes tuh gue kayak tiap hari tuh gue harus beli smartphone Americano. Karena gue belajar sampai jam 5 bangun lagi pagi ya. Itu berat sih waktu tes. Tapi kalau waktu bukan tes atau basket santai. Wih. Apa yang bikin akuntansi itu rasa susah? Ini sih harus teliti. Karena gue waktu tes tuh kayak ada kayaknya salah nulis tuh nol itu kelebihan, jadi kayak kita gue udah tahu salah, cuma kan waktu udah mepet juga ya, kayak udah lah nggak apa-apa,
Jadi itu sih harus teliti soal angka. Kalau dari gue, karena gue merasa pas ujian tuh soalnya soal satu A itu ngeling sama soal yang lain, jadi kayak kalau salah semua, gitu. Kalau udah mau ganti harus ganti semua gitu, jadi ribet banget sih menurut gue. Kalau gue sih ribetnya apalagi pas ulangan ya, kayak misalnya hasil akhir tuh kadang kan akuntannya harus balance banget ya. Nah itu kalau misalnya nggak balance tuh kayak rasanya kertas tuh mau gue bakar aja. Kayak udah kesel banget gitu. Gue aduh gitu deh. Gue mau nanya kalian ini kan karena pasti mas UI kan ada kayak bayangan gitu kan. Aku dulu itu gimana sih? Nah menurut kalian tuh sekarang tuh beneran sesusah itu atau gimana? Ada yang jawab tuh? Video ya? Wah, susah itu yang pakai tapi menurut gue susah sih. Dan gue juga susah. Jadi gue mau nanya nih, matkul favorit kalian di akuntansi itu apa sih? MSPB. Waduh, gue juga. Kope juga kope. Iya, kopi enak sih. Enak. Enak. Gak repot. Yang akuntansinya sebenarnya yang agak akuntansi dulu ya. Menurut gua secara materi dan pelajaran Matio tuh yang paling menarik sih. Next update matkul nih. Finance bro, finance. Yang delay. Kalau matkul paling susah apa? Mates. Madas. Kayak sibuk. Pakai juga sama ya? Gue lebih ke Madas sih. Kalau gue Madas paruh 2 sih yang Iya makanya paruh 2 tuh. Madas. 1, 2, 3. Guys, gue pengen nanya, kalau misalnya UTS gitu atau mungkin kayak quiz par juga, kalian mulai belajar tuh hamil berapa sih? Gue belajar hamin 2 minggu gitu sih, udah mulai belajar. Nah cuman kadang di awal-awal tuh pada nggak merhatiin gitu, jadi kayak belajarnya lebih ke SKS hamin 2 minggu. Nah kalau kayak quiz par gitu biasanya hamin 1 hamin 2 quiz par sih. Bohong. Yang bener. Hah? Sama sih gue juga kayak hamin 2 minggu kalau tes 2, sama kalau quispar itu palingnya K1 hari sama K2 hari, sama gue les. Oh iya benar. Wih. Kalau gue biasanya ini sih, gue kalau quiz par, gue tuh sebetulnya tergantung sih, kayak gue mau ngerasa matkul ini gue bisa atau enggak. Kayak kalau misalnya gue ngerasa udah pede, gue kadang cuma belajar hamin 1 aja. Tapi kalau misalnya gue ngerasa nggak bisa nih, kadang bisa haminnya 5 hari gitu, gue udah boleh nyicil-nyicil gitu. Kalau dari gue boleh. tergantung pelajarannya aja sih, kayak misalnya kalau teori-teori yang gitu tunggu apa? hamin 1, hamin 2. Tapi kalau hitungan Ngumpul yuk tuh, tadi. pasti gue hamin 2 minggu. Tapi kalau gue nggak nangkep apa-apa pas kelas. Oke, gue mau nanya, jadi kalau lagi ujian itu kan juga pada berapa jam? Gue dapat 4 juga, alhamdulillah masih. Gue jujur paling 3 jam 4 jam doang sih. Itu kayak harus banget tidur sih pasti. Iya, nggak bisa kan? Kalau gue pusing. Biasanya gue mau kalau online tadi itu gue bener-bener gak tidur, ujiannya gue belum gak tidur, pulang-pulang gue baru tidur. Itu pun juga totalnya kurang lebih kayak ya 3-4 jam juga sih. Kalau gue sih tergantung matkulnya ya, kalau misalkan kayak agama kayak tidur makan itu kayaknya cukup. Cuman kalau hitung-hitungan kayak Madas ya tidur kayak baru jam 5. Dan kalau gitu gue mau nanya, perusahaan impian kalian abis dari FPI itu apa? Mau kerja di mana? Kalau dari gue sebenarnya selain yang Big Four itu, gue tertarik banget pengen coba masuk BI. BI. Kalau selain Big Four itu sih gue pengen ini sih McKinsey atau enggak Bank BNI. Jujur kalau gue lebih pengen ke OJK sih, sama ke bagian pasar modal gitu, karena gue demen banget di situ. Kalau gue jujur sekarang masih Korea sih, karena mungkin dari gue juga bener jawabnya kayak kedepannya gue masih belum terlalu ini gitu. Kalau dari kalian tuh impian kalian kalau misalnya bisa jadi akuntan tuh jadi apa sih? Businessman. Mene banget. Wah, iya. Wah, iya juga tuh. Ya kan emang akuntansi nggak bisa gitu. Ya bisa.
defensif sih. Defensif banget nih kayaknya. Iya. Oke, gue nih kalau misalnya nggak jadi seorang akuntan, gue tuh pengen kerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Soalnya gue dulu sempat kayak keinginan buat kedinasan juga sih, kayak suka yang semi militer gitu. Makanya gue lebih prefer ke bea cukai juga sih kayaknya. Siap nanti. Gue cocok ya sama sih, gue juga pengen coba buka bisnis gitu. Kalau gue jujur kayaknya gue termasuk suka sesuatu yang monoton, jadi gue tetap kerja di korporat terus ini cuman dari bagian aja kan. Ya gue sama kayak dia sih. Gue pengennya pokoknya di kantor aja. Gue nggak suka yang di lapangan gitu. Iya. Wah. Pertanyaan adalah sales revenue less cost of goods sold is called A. Net income, B. Net profit, C. Marginal income, D. Gross profit. Oke, boleh lagi angkatannya? Kita bisa lanjut aja ke pertanyaan kedua kali ya. Gue cuma pilih dua orang yang paling dekat karena itu jawabannya yang paling lumayan akurat. Jawaban D itu udah hampir benar, cuma salah akun doang. Jawaban C juga udah benar tapi kurang sedikit. Oke, nah sekarang ada pertanyaan tambahan terakhir. Jadi each of the following items affect the cash balance per books except kecuali A. Bank service charges, B. Notes collected by the bank, C. Outstanding checks, dan D. NSF checks. 1, 2, 3. Gue nggak tahu nih kenapa gue jawabnya. Oh, terima kasih. Oke. Siap guys? 1, 2, 3. Oke, jadi dari hasil voting kalian semua memilih talent C sebagai imposter. Nah, boleh yang C buka itu ya blindfoldnya. Sekarang boleh merapat dikit. Nah, jadi dari hasil voting kalian berhasil menemukan imposternya. Boleh. Kenalin, nama gue Raida dari jurusan akuntansi 23. Kenalin, gue Max dari akuntansi 22. Perkenalkan, nama gue Brigita Elis dari akuntansi angkatan 2023. Perkenalkan, nama gue Vanes, gue dari jurusan akuntansi angkatan 2023. Halo, kenalin gue Syakir, gue dari jurusan manajemen angkatan 2022. Gue dari awal belum ada yang suspicious, tapi itu tuh gue udah milih C karena tadi pas ngomongin yang mau masuk Big Four atau enggak, si C itu tuh ngomong PWS itu dia ngomong pakai nama lengkapnya Prasetyo Super, terus menurut gue tuh agak suspicious aja sih. Jadi gue dari awal udah pilihan C, terus habis itu pas yang surprise question yang pilihan ganda tuh si C salah sendiri, jadi gue udah langsung tegasin nih C. Karena gue tuh yakin kalau B itu bukan imposter, karena dari dia ngomong tuh dia tuh fix cutting. Gue kayak dia tuh udah ngomongin matkul. Ada sih yang harus Itu sih. Karena kan yang ada nyawa duluan, terus gue udah bingung lagi mau jawab apa karena jawaban kayaknya udah ada semua. Jadi gue kayak ya sama aman gitu-gitu dan kayak paling pasif aja sih kalian. Selama tadi main kayaknya gue sih ngerasa nggak ada, cuma gue ngerasa gue tuh takut kayak terlalu pasif atau apa, kayak apaan sih nih kok dia nggak menyerahkan pendapat dia, apalagi pas surprise station gue takut banget karena gue nggak tahu guys, apalagi nomor 2 jadi kayak gitu. Karena jujur di ronde 1 ada yang ngebut dulu loh. Serius? Iya, gue tuh feeling gitu, apalagi gue nyadar juga di ronde 1 gue kayak diem, terus kayak ada lagi nggak yang mau jawab, terus kayak oke next, gue kayak gitu kan. Gue lebih banyak ngomong sih, sama
Gue usaha kayak VUP anak akuntansi yang udah gue tahu dari teman-teman gue sih. Oh, kan lu juga join ini gak sih, join panik? Yang banyak anak akuntansi gitu kan? Iya, kebetulan banyak temen gue kan ada Nopal SPA, terus ada Ale juga kan. Gue sih biar ini ya kayak jadi dari anak akuntansi aja kayak gitu. Sebentar gue kan anak akuntansi, jadi gue ngerasain gimana cara jadi anak akuntansi. Jadi kayak ngobrol aja ya udah lah. Kayaknya anak ini cuma yang pas surprise question ya, gue bener-bener biar nggak salah, biar nggak dicurigai gitu. Itu paling ya apa yang bisa gue tawarkan ya gue beneran akuntansi guys gitu. Jadi kayak Seadanya lah yang ya gue sadar. Dadah. Thank you. Udah. Bye. See you next waktu.